Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menikmati makanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak mau ninggalin Fatihah sebagai awal kajian. Semoga kita mendapatkan hikmah dan barokahnya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat salam berlimpah pada nabimu, benturkanlah sesama orang zaliman zalimin. Selamatkanlah kami dari kezaliman mereka, keluarga Nabi, sahabat penuh rahmat salam. Kita bersyukur kepada Allah. Melalui kajian ini kita tahu yang bakal merusak hidup kita, dunia maupun akhirat, yang merusak lahir dan batin, yaitu ada sumbernya dalam tubuh kita. Yang kemarin kita sudah bahas, ada 7 untuk diingat. Yang pertama, mata, lisan, telinga, mulut, betul ya, perut, bawah perut, tangan dan kaki. Dan yang kedua adalah hati kita sendiri, yaitu hati yang sakit, bukan sakit hati, hati yang berpenyakit. Penyakit hati kemarin kita sudah tahu, yang pertamanya adalah syak, ya, keraguan. Nah, ini yang harus lebih hati-hati, ragu. Nauzubillah kalau sampai ragu. Apa benar Allah itu ada? Apa benar sudah mati itu ada kehidupan? Apa benar ada neraka, ada surga? Keraguan, jangan sampai. Itu keraguan itu penyakit hati. Kalau rasanya ada keraguan seperti itu, segera kita melakukan talqin, ya, alal haq. Talqin alal haq, maksudnya talqin itu privat, kajian dari mulut ke mulut. Maksudnya itu berhadapan langsung dengan yang kita yakini bahwa dia tuh yakin, supaya kita dapat keyakinan itu. Yang keduanya, penyakit hati itu adalah kiber, kesombongan. Dan yang ketiga, riya. Riya itu sudah dikaji ya tadi kemarin, sudah selesai. Nah yang sekarang ini yang keempat,
Yang keempat adalah hasud. Itu penyakit hati. Hasud itu gimana? Kalau menurut Abaji mah singkatnya tuh, orang lain tuh tidak berhak kecuali kita. Ada orang berhak, ada orang berhasil, orang tuh enggak cocok dia. Yang cocok nih kita. Orang tuh tidak berhak berhasil kecuali kita. Tapi untuk lebih jelas hasud itu kayak apa, mari kita baca ilmunya ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal hasadu fahasbuka bihi dhamman wa qabahan annallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isti'azati min syarril hasid kama amarahu bil isti'azati min syarri syaitan. Yang namanya hasud cukup bagi kamu untuk menghitung jelek dan buruknya hasud itu, di mana Allah memerintahkan Rasulullah untuk selalu berlindung dari kehasudan ini, sama dengan berlindungnya Rasulullah kepada Allah daripada buruknya syaitan. Kita kan diperintahkan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setiap kita baca Quran disuruh untuk isti'azah. Rasulullah disuruh untuk isti'azah, minta berlindung dari syaitan. Sama dengan kita diperintah juga untuk berlindung dari sifat hasud. Orang hasud ini di dalam Al-Quran dikatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasyiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi orang hasud itu derajatnya sama dengan syaitan. Bayangkan tuh, Mbak. Dan nasibnya masih baik syaitan. Belum tentu syaitan itu menderita oleh karena ada orang yang berhasil. Tapi orang hasud lebih menderita daripada deritanya syaitan. Karena dia mah, setan merasakan hasil nggak berhasil, ya dia mah tugasnya menggoda. Tapi kalau manusia ini yang hasud, dia tidak berhasil untuk menghentikan orang yang berhasil itu, dia menderita, kadang-kadang sampai jatuh sakit karena hasud tadi. Tetangga beli motor baru, dia demam, saking makan nggak enak, tidur nggak enak, mikirin tetangga. Masya Allah. Tetangga beli motor, demam. Tetangga beli mobil, masuk rumah sakit. Nah, tetangganya kawin lagi, masih mati. Nah, itulah orang hasud. Masya Allah. Makanya hasud ini jangan dipakai. Itu kata Allah seperti itu. Bagaimana kata Rasulullah? Iyakum wal hasada. Hati-hati kamu dengan hasud itu. Ini kata Rasulullah. Fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun naru al hataba. Hasud itu
memakan amalan-amalan baik, kama ta'kulun nar al-hatoba, seperti api makan kayu bakar. Sholat terus, puasa terus, berpahala itu. Ngaji terus, berpahala, lebih gede lagi pahalanya. Hasudnya terus. Nah, itu pahala semua tadi itu habis, dibakar terus. Seperti itu. Rasulullah bersabda lagi, la yajtami'u fi jawfi 'abdil imani wal hasad. Masya Allah. Kata Rasulullah, kalau ada hasud di hati itu berarti iman tidak ada. Karena iman sama hasud itu enggak pernah damai. Kalau ada iman, hasudnya hilang. Kalau ada hasud berarti imannya yang hilang. Nah, apa bedanya hasud dengan musabaqah? Beda lah. Kalau musabaqah mah artinya berlomba. Ya berlomba lah. Kalau kawan rajin, kawan punya motor, mungkin dia hemat. Coba kita juga berlomba hemat. Nah, kalau kawan punya mobil, ya mungkin ya dia kerja keras sehingga bisa menabung. Kalau kita malahan makan keras. Pagi makan, sore makan, siang makan, sore makan. Di tengah-tengah pagi sama siang makan juga, di tengah-tengah siang sama malam makan juga. Atau mungkin mereka orientasinya dimakan enak, sedangkan kita mungkin berorientasi dimakan mewah. Beda tuh, sehingga yang terjadi ada pemborosan. Ya, kalau makan enak kan tidak selamanya mewah. Kira-kira makan enak tuh cuman kira-kira ikan asin angetan, ya, nasinya nasi anget, sambelnya sambal terasi, sayurnya sayur nguyup. Habis kerja wah, Masya Allah, itu nikmatnya luar biasa itu. Kita kadang-kadang orientasinya belum tentu kepada makan enak, tapi makan mewah. Jadi yang perlu kita sadari, dikala kita hasud, iman tidak ada. Dikala ada iman, hasud pasti ada. Wahadza syadidun, ini dahsyat. Hati-hati ini. Kita ngaji hari ini bukan hanya mendengar semata, tapi juga meresapinya untuk kemudian dijadikan karakter buat kita. Fata'ammalhu, ayo. Katanya ta'ammal, renungi. Jangan cuma ngaji sudah tuh bubar, enggak ada efek. Karena Rasulullah juga bersabda, la tahasadu, jangan kamu saling hasud, saling merugi. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tadabaru, dan jangan saling tadabar, bertolak belakang. Bertolak belakang. Gitu. Nah, sekarang ini yang saling saling benci, saling tolak belakang ini di TV itu rame banget jadi tontonan kita ya. Insyaallah.
saling membuka aib orang, dan yang tadinya nggak dibuka tapi oleh karena sekarang lagi bersaing saling buka aib. Yang tidak aib pun dikatakan aib. Nah, inilah mereka ini nggak ngaji malam Rabu. kalau malam Rabu ngaji rasanya berhitung, ya. Wa ma'nal hasudi ayyajidal insanu fi sadrihi wa qalbihi daiqan wa harajan wa karahiyatan li ni'matin an'amallahu biha ala abdin min ibadihi fi dinihi aw dunya. Lalu hasud itu maknanya apa? Hasud itu seseorang menemukan dalam dadanya atau hatinya ada rasa sumpek, bahkan murka dikarenakan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hambanya, ya, baik urusan agamanya maupun urusan dunianya, gitu. Itu namanya hasud. Sumpek tadi sudah penyakitan lagi, penyakitannya asma. Tetangga dapat nikmat, mengek, sumpek di dadanya. Masya Allah. Ya itu tadi, merasa orang lain nggak layak kecuali aku nih, nah yang punya hak, gitu. Jadi di hasud itu masuk juga kayaknya sifat-sifat kiber, sifat-sifat sombong tuh ada kayaknya nih, sifat takabur. Padahal statusnya sama-sama hamba Allah. Terserah Allah mau ngasih siapa, itu urusan Allah. Kita dikasih hidup saja alhamdulillah, gitu. Jadi terima kasih kepada Allah, kita dikasih seperti ini, jadilah alhamdulillah, nikmati. Jangan kaget yang nikmat ini nggak terasa nikmat oleh karena tengok nikmat orang lain. Faman wajada syai'an fi nafsihi fi hadza min hadzal hasad li ahadin minal muslimin fa alaihi ayyukrihahu wa yukhfihi fi nafsihi wa la yazharahu biqaulin wala fi'lin. Manakala, nah ini yang tahu hasud itu kita, sebab orang lain nggak tahu. Orang lain tuh nggak pernah ngerti bahwa kita tuh hasud, yang tahu tuh kita sendiri. Jadi manakala kita merasakan ada sesuatu dalam diri kita itu tentang hasud terhadap seorang muslim, ya, Masya Allah, bagusnya fa'alaihi ayyukrihahu, justru kita membenci, bukan membenci orang yang dihasudi, tapi membenci wataknya sendiri, gitu. Itu bisa nggak sebenarnya? Nah, kemudian merahasiakannya di dalam diri kita, dan jangan ditampakkan, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau ada rasa hasud seperti itu, nah, ya, kita harus berani memurkai diri kita sendiri, membenci diri kita sendiri. Kenapa saya ini seperti ini, begitu. Masya Allah, ya. Ini gampang ini diomongnya nih. Gampang diomongnya ini. Gitu. Fala'allahu ayyanjuwa bidzalika min syarrihi. Dengan cara begitu insya Allah kita akan selamat daripada keburukan hasudnya tadi. Jadi jangan dipelihara hasud ini. Apalagi cuma menghasudi karena dirinya sendiri, karena nafsu kita. Kita hasud karena soal pendapatan kita. Sedangkan menghasudi soal agama saja tidak bagus. Orang ini pinter banget, cerdas mendapatkan
ilmu. Lalu kita hasud dengan kealimannya, hasud dengan keilmuannya. Ada juga begitu, Mbak, masih ada itu. Orang ini rajin nian ibadahnya, bahkan dia nampak lebih unggul derajatnya, lalu kita hasud. Masya Allah. Jadi soal hasud bukan kalangan urusan duniawi saja, tapi urusan agama juga ada yang hasud. Iya. Saya dapat info-info gitu. Ya. Seseorang begitu digandrunginya oleh umat, bahkan tidak mengenal periodik, tidak dikenal secara periodik, karena dia memimpin suatu organisasi yang didirikannya berdasarkan organisasi yang pernah didirikan Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah mengenal periodik, memimpin Islam seumur hidup. Benar nggak? Ya. Abu Bakar menjadi khalifah seumur hidup. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan terus. Lalu sekarang ada organisasi seperti itu yang dipimpin langsung oleh pemimpinnya sampai seumur hidup, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari memimpin NU itu sampai seumur hidup. Dan dengan kepemimpinannya itu disukai oleh umat, sehingga saking disukainya oleh umat tidak pakai duit negara, nggak pakai dia umat, digelarinya sebagai imamnya umat. Ini ada sekelompok orang yang juga hasud dan menghasudi mereka, ada. Jadi di kalangan urusan agama juga ada yang seperti itu. Insya Allah. Sampai saking hasudnya, sampai ada yang mengolok-olok. Sekarang ini masih ada yang mengolok-olok beberapa ulama yang diterima oleh umat, sampai kalau dia memberikan ceramah itu ya, umat itu datang dari mana-mana, tapi ada sekelompok yang membencinya. Seperti itulah yang terjadi. Tapi dalam hal ini kita tidak boleh juga membenci orang yang membenci, itu nggak boleh. Malahan harus ada kelebihan dari kita. Apa itu? Kasihan. Kasihan, kok mereka sampai seperti itu? Kita tidak boleh juga membencinya, tidak boleh menghasudi mereka lagi itu. Jangan. Yang ada malah kita doakan semoga mereka dapat hidayah dari Allah. Nah, ini tambah berat lagi nih. Ini tambah berat lagi. Ya, tapi sebenarnya hal-hal seperti itu hal yang apa ya, yang realistis saja. Jangankan terhadap sekelas-kelas kita ini, sekelas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang menghasudinya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan yang menghasudi Rasulullah itu bukan hanya orang luar, tetapi orang yang menjadi pengikut Rasulullah sendiri itu menjadi penghasutnya, bahkan jadi munafik. Berapa sahabat Rasulullah saat ditinggal wafat beliau?
124.000, tapi yang menghasudi beliau kurang lebih 300 orang di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. bin Ubay bin Salul. Nah, itu. Jadi kita ini kalau ada orang yang menghasudi kita, yang membenci kita, yang tidak menyukai kita, nggak usah takabur lah. Wong Rasulullah aja dibuat begitu. Gitu. Jadi kalau sampai ada rasa-rasa seperti itu, jangan ditampakkan. Wa fil hadis salasun la yakhlu minhunna ahadun. Di dalam hadis katanya setiap orang itu tidak sepi dari 3 macam itu. Dari 3 macam ini. Yang pertama hasud. Jadi semua orang itu enggak pernah kosong. Ada apa ya rasa hasud itu. Tapi solusinya tadi, kalau ada hasud jangan ditampakkan. Yang kedua zon, duga-duga. Dan yang ketiga at-tirah. Tirah itu tatayur. Tatayur itu menganggap sial sama orang. Ini gara-gara kamu lah ini begini. Ya. Jadi 3 macam ini katanya selalu ada. Gara-gara kamu lah ini. Negara kita rusak ini seperti ini gara-gara kamu lah. Nah, itu juga nggak boleh itu. Ya. Memang sih kalau kita kepengennya ya Allah, andainya terlaksana Pancasila ini secara benar, atau syariat Islam ini secara tuntas, entah dunia kita ini kayak apa. Kalau disebut dunia Arab itu maju, sekarang ini lebih maju pada negara-negara Eropa. Arab ini sekarang lebih maju, lebih hebat dibandingkan negara-negara Eropa, karena memang sudah waktunya kejayaan Islam pada 700 tahun ketiga ini akan ada di kalangan umat Islam. Eropa mengalami goncang-goncang lah sekarang. Bahkan di Eropa sudah ramai orang masuk Islam di sana. Sudah banyak tempat-tempat ibadah lain dibeli oleh umat Islam. Konon salah seorang yang rajin, yang sudah mampu membeli rumah-rumah ibadah di Australia itu adalah perantau-perantau dari Sumatera Barat. Kita juga mungkin akan lebih hebat dari itu majunya, karena negara kita ini sebenarnya segala ada. Kalau di Arab itu minyak aja, kalau kita ini segala ada. Andainya syariat Islam bisa ditegakkan, Pancasila betul-betul dijadikan syariat, aturan hidup di negeri kita ini, waduh, mungkin kita lebih hebat juga sama mereka. Ada yang dulu pernah ngitung-ngitung potensi Sumatera Selatan sama Jambi, itu dari hasil penghasilan minyak saja, belum penghasilan yang lain-lain, karet, sawit belum, baru hasil minyaknya saja. Manakala digunakan secara benar, guru TK itu bisa kegaji 22 juta guru TK. Kalau memang dikelola secara sesuai syar'i. Tapi kalau kenyataannya seperti ini sekarang, kita tetap tidak boleh tatayur, tidak boleh gara-gara kamu, gara-gara kamu. Sebab apa? Memang itulah menurut mereka yang benar, menurut mereka ya itu yang benar. Nah, menurut kita yang benar, mengapa tidak terlaksana? Masalahnya satu, mereka berjuangnya gigih, kita berjuangnya tidak gigih. Makanya jangan salah ke mereka. Itulah kata guru saya, Buya Asy'ari Muhammad dari Malaysia itu.
Jangan pernah salahkan musuh. Beliau buat buku sendiri, ada judulnya, ada bukunya itu. Jangan salahkan musuh. Musuh itu memang kerjaannya untuk ngerusak, untuk membuat kita ini tidak bangkit, tapi pengen bangkit sendiri aja. Dan itulah musuh. Kalau tidak begitu namanya bukan bukan musuh. Dan hidup ini selalu disediakan musuh itu. Nabi saja ada yang musuhinya. Gitu. Masya Allah. Wa in amila al-hasidu ala doddi ma yaqtadahul hasad minas sana'i alal masud was-sa'i fi ikramihi wa muawanatihi. Masya Allah. Kana lahu fi dzalika fadlun. Kalau saja kita ini menjadi orang hasud gitu, lalu kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hasudnya tadi, seperti memuji orang yang dihasudi, lalu kita melakukan sesuatu untuk memuliakan yang kita hasudi dan menolong orang yang kita hasudi, maka itulah suatu keistimewaan buat dia. Coba tuh. Jadi kalau ada orang yang kita hasudi, selain dipendam tadi, lawan saja oleh kita, seolah-olah kita itu tidak terjadi apa-apa sama kita, tapi kita lakukan sesuatu yang bersifat memuliakan dia, yang bersifat memuji dia, bahkan sampai menolong dia, maka itulah derajat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini luar biasa ini. Tapi memang ini perlu latihan. Perlu latihan ini. Seusia segini nih bisa apa belum? Jangan-jangan makin tua makin makin menjadi-jadi. Jangan auzubillah min dzalik. Kamu masih muda-muda ini, ya. Kalau rasa tidak suka dengan seseorang, jangan ditampakkan, tapi yang nampak adalah kesukaan, menolong sekalian dan menggembirakan. Wa in kana minan ni'amid dunyawiyah kal mali wal jah al mubah kana dzalika jaizan mubahan. Summa in kana dzalika minan ni'amid diniyah kal ilmi wal ibadah kana mahmudan. Apalagi kalau sampai yang berkaitan dengan agama. Dengan agama, dia rajin sholatnya, rajin ngimamnya, lalu kita rasa ada hasil karena dia saja ngimam, misalnya seperti itu. Apalagi urusan agama begitu, suka enggak suka, lakukan sesuatu yang menghormati dia, ya, tetap saja imam, makmum. Ini malahan karena enggak suka, deh pas nengok dia jadi imam, malah kita minggir. Ini ya Allah, jangan begitu. Ini yang bakal menyelamatkan kita seperti tadi. Ya, ini kadang-kadang orang azan aja kurang disukai. Pengennya lagunya seperti yang dia suka. Ya sudah, kalau Ustadz Hasani azannya seperti itu, cuma ada 2 kali ngeluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah, memang itu yang ada, nikmati. Nikmati saja. Mas, untung ada beliau yang azan. Kita sendiri juga belum tentu azan-azan, ya kan? Nah, ingin. Wa amma hubbu syarri li ahadin minal muslimina wa idmaril ghash wal adawa wal hiq fa hasbuka zajiran anhu qaulu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau ada rasa jelek
orang yang menyukai, ada rasa suka jelek selalu dengan seseorang muslim, ada rasa buruk dengan orang muslim, lalu ada rasa menyimpan untuk berlaku curang, apalagi untuk bermusuhan, ada lagi untuk hiqad. Hiqad itu adalah kertek hati yang nggak bagus. Maka cukup larangannya untuk kamu supaya mengerti di mana sabda Rasulullah SAW, tidaklah beriman seorang kamu sampai kamu mencintai saudaranya seperti mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau ada sedikit sesuatu yang tidak suka dengan orang lain, berarti kamu tidak beriman. Masya Allah. Sampai ke situ yang namanya hasud. Ada sabda Rasulullah SAW lagi, man ghasya al-muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang melakukan kecurangan terhadap seorang mukmin, dia itu bukan orang mukmin, bukan orang muslim, ya. Falaysa minhum. Jadi jangan niat mencurangi siapapun. Walaupun masalah kecil, keluar masjid ada sendal yang lebih bagus, dicuranginya. Kata Baji, tinggalkan yang buruk, ambil sendal dia buruk, ditinggal, sendal orang lain bagus. Ini santri biasanya, bukan santri ini, bukan. Santri yang mana kira-kira? Ini air putih ya. Seperti itu. Awas jangan dicurangi. In qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al wa dzalika min sunnati. Manakala kamu ternyata mampu pagi sore untuk membersihkan hati tanpa kecurangan, itu pertahankan, dan itulah sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kajian kita tentang hasud menghasut ini. Bahkan soal hasud ini biasanya kalau itu dibiarkan akan menghabisi rasa kasih sayang, akan menghabisi rasa belas kasih. Hasud ini kalau dibiarkan, makanya jangan dituruti, lebih baik dilawan. Dan yang menjadi pemahaman kita, ternyata semua orang hasud itu selalu ada. Jangan ingat orang lain. Ini seolah-olah ini adalah untuk orang lain, bukan untuk kita. Untuk kita. Dan kalau itu terjadi, teorinya seperti tadi. Simpen, lalu kemudian diobati dengan menunjukkan simpati. Padahal kita hatinya nggak suka. Gitu. Ya, Masya Allah. Apalagi untuk ada orang yang lingkungan dekat dengan saudara, dengan istri sendiri, dengan makanya ada orang yang punya pemahaman, makin banyak orang yang membuat kita jengkel lalu kitanya sabar, makin cepat kita masuk surganya. Itu. Jadi ada orang membuat kita tidak suka, itu jangan dianggap itu menyusahkan kita, tapi justru itu membuat jalan kita untuk mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan inilah bermanfaat kajian kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah waj'alna min ibadikas shalihin wa wafiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri bi walidina wa husni talaqi masyayikhina waj'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.